Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Di hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Muhyiddin di pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan belajar Akidah Akhlak di bab 2. Kita lanjutkan pembahasan ini. Setelahnya kemarin kita di bab 1 menjelaskan seputar kalimat thayyibah, Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, coba langsung saja dibuka buku Akidah Akhlaknya di halaman 15. Di situ tertulis bab 2, judulnya Asmaul Husna bagian 1, akan dibahas berkaitan dengan Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Namun sebelumnya kita belajar, mari sama-sama kita lihat kompetensi dasarnya, ya, agar kita sama-sama mengetahui. Yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Yang nomor kedua, mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Nomor ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Yang nomor keempat, melafalkan Asmaul Husna Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Apa tujuan pembelajaran kita? Nah, setelah mengamati gambar bacaan dan penjelasan guru tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, Al-Mughni, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menunjukkan sikap meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Yang nomor kedua, melafalkan Asmaul Husna Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, Al-Mughni dengan fasyih. Nomor ketiga, menyebutkan arti Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Yang nomor keempat, menerapkan sifat-sifat Allah, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, Al-Mughni dalam kehidupan sehari-hari. Nomor kelima, menunjukkan contoh dan bukti sederhana bahwa Allah Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Dan yang nomor keenam adalah hafal sifat-sifat Allah, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, Al-Mughni beserta artinya. Anak-anak sekalian, mari kita buka halaman 16. Di halaman 16 ada peta konsep dari Asmaul Husna yang akan kita bahas. Ya, di situ terlihat ada 4 kolom. Mulai dari Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Nah, di bawahnya ada artinya, contoh, dan bukti sederhana. Nah, dari peta konsep ini nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan urutan. Mulai dari Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Sekarang kita lanjutkan ke bagian A, mengamati dan menanya. Coba tolong amati baik-baik ya. Di situ ada gambar daripada semua Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Dalam gambar itu jelas sekali. Yang paling besar adalah lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kanan, di kiri, di atas, di bawahnya itu adalah nama-nama Asmaul Husna. Silakan kamu boleh untuk membaca Asmaul Husna ini dengan berbagai nada, ya, nyanyian yang sekira-kiranya kamu mudah untuk menghafalnya, mudah untuk membacanya, dan senang juga ya untuk membiasakan membaca Asmaul Husna. Kamu boleh tuh dengar ya suara-suara orang lain saat membacakan Asmaul Husna, atau kamu mungkin punya nada tersendiri. Biasanya Asmaul Husna itu dengan lagam seperti berikut ini.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Atau masih banyak juga lagam-lagam yang lain versi-versinya. Nah, itu terserah anak-anak sekalian. Ya, biasakan membaca Asmaul Husna. Insya Allah akan banyak manfaat Asmaul Husna yang kita baca itu untuk kebaikan kita semuanya. Sekarang kita lihat di halaman 17, bagian B ada pengantar. Tolong didengar, disimak, dan dilihat tulisannya baik-baik ya. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kata, yaitu al-asma dan al-husna. Al-asma artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik-baik atau yang terbaik. Jadi kata Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik-baik atau yang terbaik. Kita yakin bahwa semua nama Allah pasti yang terbaik. Semua namanya mengandung makna keagungan dan kemuliaan. Oleh karena itu, sangat wajar jika Asmaul Husna kita artikan sebagai nama-nama Allah yang maha agung dan mulia, atau nama-nama Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Mengenai Asmaul Husna di dalam Al-Quran surat Toha itu disebutkan, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Allah menyuruh kita untuk berdoa dengan menyebut nama-namanya yang terdapat dalam Asmaul Husna sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ya, yang artinya sebagai berikut. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Anak-anak sekalian, Al-Asmaul Husna adalah asma Allah yang agung dan mulia. Barang siapa yang mau mengamalkan Al-Asmaul Husna dengan baik dan benar, dia juga akan mendapatkan limpahan keagungan dan kemuliaan dari Yang Maha Agung, Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna ada 99, tetapi yang akan kita jelaskan dalam bab ini hanya 5 nama, yaitu Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Anak-anak sekalian, nah sekarang boleh dibuka halaman 18. Di situ sudah masuk ke bagian nama-nama Asmaul Husna mulai dari Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Nah sekarang Bapak akan tugaskan anak-anak untuk belajar membaca, belajar memahami, juga ya betul-betul diperhatikan dari Asmaul Husna itu mulai dari Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni, agar kalian sama-sama mengetahui dan mengambil pelajaran dari Asmaul Husna yang ada di buku ini. Silahkan kamu baca perlahan-lahan ya. Setelah itu kamu boleh langsung untuk mengerjakan yang ada di halaman 25 sampai halaman 26. Tapi kuncinya ada pada bacaan tersebut. Jadi kamu jangan dulu langsung mengisi latihan tanpa membaca terlebih dahulu. Maka oleh karena itu, silahkan kamu pelajari, dibaca baik-baik, ya, diperhatikan bacaannya, seperti bacaan Arabnya, bacaan daripada contoh-contoh dari sifat Asmaul Husna, agar kalian dapat sama-sama memahami, mengerti, dan bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Oke, pelajaran dari Bapak untuk akidah akhlak
bagian dari Asmaul Husna dicukupkan sampai di sini. Bapak harap kalian tetap terus semangat belajar di rumah, rajin-rajin membaca, rajin-rajin menghafal, rajin-rajinlah untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Apalagi di tahun ini kita sudah masuk di tahun baru Islam 1442 Hijriah. Maka oleh karena itu semangat kita harus semangat baru, ya. Kerajinan kita harus lebih rajin lagi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Insyaallah kita akan menjadi orang yang bahagia, sukses dunia dan akhirat, termasuk kategori orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.